Xiaoshen kembali ke villa pedang bambu dengan hati yang gelisah. Khawatir dirinya telah melakukan suatu kesalahan yang besar karena bertemu dengan Chiang Kun hari ini. Setiap tindakanku dapat merubah sejarah. Jika aku tidak hati-hati, maka masa depan yang terjadi akan jauh berbeda dengan yang kualami sebelumnya. Xiaoshen berpikir keras sambil memandangi 3 ginseng air di hadapannya. Salah satu alasan Xiaoshen mengurangi kontak dengan orang lain dari lembah status pedang selama setahun terakhir adalah dirinya tidak ingin merubah terlalu banyak hal, sampai akhirnya membuat semua tidak berjalan sesuai dengan ingatannya. Bagi Xiaoshen, cara paling aman adalah menjadikan dirinya lebih kuat secepat yang dia bisa. Andaikan Xiaoshen memiliki kemampuan silat yang tinggi, maka apapun yang terjadi di masa depan tidak akan menjadi masalah baginya. Sekarang dia khawatir, keinginannya untuk memonopoli ginseng air terkendala akibat pertemuannya dengan Chiang Kun. Tidak ada gunanya aku berpikir semua itu sekarang. Sebaiknya aku mencoba khasiat ginseng air ini. Merasa belum bisa menemukan solusi dalam waktu dekat, Xiaoshen memilih untuk memasak ginseng yang paling kecil serta muda di antara ketiga yang berhasil dipanennya. Ketiga ginseng ini berusia di atas 10 tahun. Jika Xiaoshen mengkonsumsinya secara langsung, maka tubuhnya belum tentu mampu menerima semua nutrisi tersebut sehingga dia memutuskan memasak ginseng air itu dengan cara direbus. Khasiat ginseng air yang dimasak demikian berkurang 3-40%. Sungguh disayangkan, tetapi Xiaoshen tidak memiliki pilihan lain. Xiaoshen mengkonsumsi ginseng tersebut dalam sekali telan sebelum duduk bersila dan mulai berlatih sesuai kitab Dewa Naga Surgawi. Tidak lama setelah ginseng air itu ditelannya, perut Xiaoshen terasa begitu dingin, sementara kepalanya terasa panas. Wajah Xiaoshen sampai memerah dan ada sedikit asap putih keluar dari kepalanya. Proses tersebut berlangsung selama beberapa jam, dan Xiaoshen harus siaga setiap detiknya. Ketika seluruh nutrisi ginseng air tersebut berhasil diserap, Xiaoshen menghembuskan nafas dingin dari mulutnya. Xiaoshen bangkit dari tempat duduknya dan melakukan beberapa gerakan. Dia kemudian bercak kagum setelah merasakan perubahan pada tubuhnya. Tidak disangka ginseng air ini memiliki khasiat seperti ini. Tidak heran begitu banyak yang menginginkan sungai rumput giok di kehidupanku sebelumnya. Memang kualitas tulang Xiaoshen masih tetap tulang serigala kuning, tetapi kekuatan fisiknya meningkat cukup pesat, serta otot-otot tubuhnya menjadi lebih bertenaga. Dan yang pastinya, perubahan ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan latihan 1 atau 2 bulan pada umumnya. Xiaoshen kemudian merenung. Setelah merasakan khasiat dari ginseng air ini, dirinya semakin yakin bahwa akan membutuhkan tanaman tersebut untuk mengubah nasibnya di kehidupan ini. Tidak ada pilihan lain. Aku akan mencari cara mengurus ketua sekte. Xiaoshen menggaruk kepalanya. Xiaoshen kemudian melakukan persiapan sebelum kembali meninggalkan lembah status pedang melalui jalan rahasia yang dibuatnya. Kali ini, perjalanan Xiaoshen sedikit lebih singkat dari sebelumnya. Setelah mengkonsumsi ginseng air, stamina dan kecepatan larinya meningkat. Seperti sebelumnya, Xiaoshen membuat api unggun, barulah dia memasuki sungai rumput giok. Beberapa saat kemudian, Xiaoshen keluar dari sungai dengan 2 ginseng air dalam genggamannya, dalam kondisi tubuh begitu kedinginan. Biarpun tenaga fisikku bertambah, tetapi toleransiku terhadap suhu dingin tidak mengalami perubahan, gumam Xiaoshen sambil menggigil hebat. Xiaoshen menyimpan 2 ginseng yang berhasil didapatnya sebelum mulai menghangatkan tubuhnya di depan api unggun. Kau muncul lebih pagi hari ini. Tidak lama setelah Xiaoshen kembali mengenakan pakaiannya, Chiang Kun muncul di hadapannya terlihat keheranan. Jelas, Chiang Kun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Xiaoshen lakukan di tepi sungai rumput giok? Xiaoshen hanya tersenyum canggung, lalu memberikan hormatnya. Chiang Kun kemudian mengajak Xiaoshen ke meja batu yang kemarin keduanya datangi untuk bermain catur. Kali ini meja tersebut tidaklah kosong, melainkan ada seorang sepuh lainnya yang sedang duduk di salah satu kursi batu. Xiaoshen mengenali pakaian yang dikenakan kakek tersebut sebagai jubah dari rumah Tungku Giok, sekte yang memusatkan pelatihan terhadap ilmu pengobatan. Kupikir kau tidak akan datang juga hari ini. Chiang Kun tersenyum tipis pada kakek tersebut. Saudara Chiang, semalam aku mendadak kedatangan tamu penting, sehingga tidak bisa menepati janji pertemuan kita. Kakek itu memberi penjelasan, namun tidak terlihat bersalah. Perhatian kakek tersebut kemudian beralih kepada Xiaoshen yang berdiri di samping Chiang Kun. Siapa yang kau bawa ini? Jangan bilang ini keturunanmu. Kalian berdua sama sekali tidak memiliki kemiripan. Tuan Bangka Huang, hari ini sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Chiang Kun menggulung lengan jubahnya. Dia tentu mengerti maksud ucapan tersebut.
Pelajaran apa yang kau maksud? Seingatku, aku masih menang 2 ronde darimu sejauh ini, kata kakek itu sambil tertawa kecil. Xiao Shen berusaha tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dia bisa nebak identitas dari kakek di hadapannya. Hanya ada satu orang dari rumah Tuku Giok yang bisa bersikap demikian pada Jiang Kun, yaitu ketua sekte rumah Tuku Giok, Huang Dan. Xiao Shen, sepertinya aku harus menunda permainan denganmu. Perhatikan kami bermain dulu, bisik Jiang Kun pada Xiao Shen. Xiao Shen hanya bisa menurut. Dia memandang kedua sesepuh itu mulai beradu keahlian bermain catur. Xiao Shen menonton pertandingan tersebut dari samping meja. Kemampuan permainan Jiang Kun dan Huang Dan bisa dikatakan berimbang. Kekalahan bisa tercipta karena satu kesalahan langkah saja. Dan dalam ronde ini, Jiang Kun yang melakukan kesalahan. Setelah 3 tahun akhirnya aku kembali unggul 3 kemenangan. Huang Dan tertawa lepas tanpa peduli tubuh Jiang Kun yang bergetar hebat. Jiang Kun segera kembali tenang dalam beberapa tarikan nafas. Hari ini kondisi pikiranku sudah tidak baik karena banyaknya masalah sekte. Sebab itu, kau cukup beruntung bisa menang dariku. Tua bangka Jiang, omong kosong apa lagi yang kau katakan? Setiap kali kalah selalu saja sama alasanmu. Huang Dan terkekeh. Jiang Kun mendengus kesal karena dia menyadari Huang Dan akan habis-habisan mengolok dirinya. Kali ini sungguh benar. Dengan permainanmu yang begitu buruk hari ini, bahkan Xiao Shen bisa mengalahkanmu. Jiang Kun menepuk pundak Xiao Shen, membuatnya terkejut. Huang Dan melelehkan alisnya. Dia merasa Jiang Kun sudah kehilangan akal sehat karena kalah darinya. Menurut Huang Dan, mustahil Xiao Shen mampu mengalahkannya dalam permainan catur. Tua bangka, sepertinya kekalahanmu kali ini memang berkaitan dengan pikiranmu yang bermasalah. Huang Dan berusaha terlihat serius saat berkata demikian, tetapi terlihat jelas dirinya sedang menahan tawa. Oh, tua bangka Huang, jika kau begitu percaya diri, bagaimana jika kita bertaruh? Senyum Jiang Kun melebar dengan cepat.